Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di tempatnya yang mulia ini dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan ini menjadi mizan hasanah kita, kebaikan kita di hari akhir nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam nantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita pun memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk istiqamah. Para hadirin wal hadirat, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita sampai pada surah Al-Fajr. Masih Al-Fajr ya? Belum selesai kemarin ya? Dan secara singkat saja, kita, kalau saya tidak salah, sampai pada ayat ke-14 ke-13 14 ya. Jadi ayat-ayat 1 sampai 14 ini menceritakan tentang secara umum tentang perbuatan orang-orang terdahulu yang dulunya itu berkuasa, kekuasaannya luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu kaum mereka punya teknologi yang luar biasa, membuat bangunan-bangunan tinggi, kokoh begitu ya, yaitu kaum Ad ya. Tapi sekarang selesai sudah, hanya tinggal cerita saja, tidak ada kekuasaan Ad sekarang. Ad itu terletak di perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Sekarang malah dijadikan tempat wisata. Dijadikan tempat wisata. Bekas-bekasnya itu. Dan dibuka oleh pemerintah Saudi sekarang untuk dikunjungi, padahal para ulama menjaganya. Nah, jangan sampai dikunjungi karena itu tempat kaum yang dimurkai. Tapi karena tertarik dengan nilai sejarahnya ini menarik gitu, sehingga dijadikan tempat untuk wisata. Akan dijadikan tempat wisata peninggalan-peninggalan kaum Ad. Yang berikutnya adalah Fir'aun dengan kekuasaannya yang luar biasa di Mesir, dan bagaimana Fir'aun ini menguasai Mesir luar biasa, mengaku Tuhan. Tetapi sekarang hanya tinggal cerita saja, dia habis, sudah selesai. Ada satu pesan atau ada satu pesan tersirat sebenarnya, bahwa mereka-mereka yang dulunya berkuasa sekarang hanya meninggalkan kisah dan cerita saja. Selesai. Kekuasaan sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang habis. Di Indonesia kita mengenal Soekarno dengan kepahlawanannya gitu ya, kekuasaannya yang hampir-hampir menjadi presiden seumur hidup ya, hampir dinobatkan.
tapi selesai, tinggal cerita saja. Kemudian kita mengenal pengganti beliau, ya, Bapak Pembangunan Indonesia, Pak Harto. Ya, kalau saya naik nyetir, kadang-kadang di truk itu suka ada gambar Pak Harto sambil tersenyum dengan kata-kata enak zaman tuh toh. Ini kita nih zamannya Pak Harto semua. Ya, zaman dimana ya nggak ada HP gitu, bukan zaman sekarang. Zaman di sana kalau main keluar rumah, gitu ya. Zaman di sana ya dimana dia main di sawah gitu, main kelereng, main apa gitu, main pelotokan gitu ya, tembak-tembakan dan yang lain. Sekarang selesai, ya 32 tahun. Kemudian kita mengenal Pak SBY, kalau Pak Habibie sebentar, Gus Dur sebentar, Pak Ibu Mega. Sekarang Pak SBY itu pun sudah, ya. Sekarang Pak Jokowi, ya, itu pun tidak lama lagi kekuasaan itu akan ditinggalkan. Tahu-tahu sudah berusia. Saya sempat ya melihat Ibu Mega di zamannya dulu masih muda ya, masih energik, dan zaman sekarang akhirnya kita berpikir ya memang kekuasaan dan Pak SBY di zaman beliau pertama kali itu memang ya udah kekuasaannya selesai sudah. Di sini sebenarnya pada surah ini ada satu pesan, sehebat apapun orang itu berkuasa, maka kekuasaan itu ada titik di mana dia meninggalkan kekuasaan. Sama seperti manusia, hidup ini ya akan kita tinggalkan. Sehebat apapun kita hidup ini, ya, sekuat apapun dan kaya apapun gitu kita, ya sudah akan ditinggal. Sempat saya bertemu dengan satu pengusaha gitu, dia ya bukan curhat, dia hanya sekedar mengeluarkan sesuatu yang saya cari sekarang ini sudah nggak ada artinya. Dia hanya ingin ibadah saja. Ya, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Makanya dikatakan di sini pada ayat berikutnya, ayat ke-16, ayat ke-15. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Satu sifat manusia. Ya. Fa ammal insan, adapun manusia, ketika Allah uji dia, Allah muliakan dia, tentunya di hadapan manusia. Wa na'ama, Allah berikan dia nikmat. Fa yaqulu rabbi fa akramahu wa na'amahu. Akramahu wa na'amahu. Allah muliakan dia di hadapan manusia. Jadi manusia melihat dia orang yang mulia. Sekarang orang mulia di depan kita gara-gara apa? Jabatan atau kekayaan. Sudah, kalau lihat orang kaya, ya, atau pejabat, hormat. Orang kaya dengan stylenya, gitu ya. Coba saja ke rumah sakit pakai celana pendek, kacamata hitam, wah gagah. Itu langsung itu resepsionisnya cepat gitu. Wah, ini orang kaya. Kalau kita pakai sarung, pakai kopea, gitu ya, dicuekin. Wah, ini dari mana? Dari kampung mana ini? Gitu. Ya, fa'akramahu wa na'ama, maksudnya di hadapan manusia. Allah berikan dia ujian. Lihat di sini, idza mabtala, padahal itu adalah ujian dari Allah. Fa yaqulu rabbi akrama. Dia mengatakan Rabbku sudah memuliakan.
Jadi dia menganggap Tuhan memuliakan saya dengan kekayaan, dengan jabatan. Begitu. Wa amma idza mabtala, adapun ketika Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya. Ya, Allah sempitkan rezekinya. Ya, makan besok juga nggak tahu gitu ya. Ya disempitkan rezekinya. Disulitkan rezekinya oleh Allah. Ya, sehingga dia sulit sekali untuk hidup gitu ya, menjalani kehidupan. Fayaqulu rabbi ahana. Dia bilang Rabbku sudah menghinakan. Lihat dua ayat di sini semuanya memakai kalimat ibtila, ujian. Artinya apa? Sebenarnya kekayaan, jabatan, kemiskinan, ya itu semua apa? Ujian. Bahkan hidup ini adalah ujian. Manusia tidak akan bisa lepas dari ujian. Jelas. Dalam surah Al-Insan disebutkan apa itu? Inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi. Kata Allah, kami menciptakan manusia min nutfatin amsyajin nabtali, dari air yang bercampur ya antara laki-laki dengan wanita, nabtalihi, untuk kami uji. Jelas itu statement Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu memang diciptakan untuk diuji. Artinya manusia tidak akan pernah bisa lepas dari ujian. Nggak akan pernah bisa lepas dari ujian. Selama dia hidup, dia sudah. Dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah gambarkan dua ujian. Pertama ujian kekayaan, ya. Yang kedua ujian kemiskinan. Gitu. Dia nggak akan bisa lepas dari ujian kehidupan. Ya. Yang dia bisa lakukan adalah hanya berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Dan dia ya, pada dasarnya tidak bisa memilih. Ujian itu nggak bisa kita pilih. Saya mau milih ujian ini aja dah, nggak bisa gitu. Allah tentukan ujian orang masing-masing sudah. Ya. Ada orang yang diuji di sini disebutkan dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya dia diuji. Saking beratnya ujian kekayaan, itu dia nggak merasa kalau itu adalah ujian. Dia jatuh dengan kekayaan. Banyak orang yang jatuh dengan kekayaannya. Orang yang zalim dengan kekayaannya. Dulu sebelum punya macam-macam kajian, rajin hadir. Subuh paling depan, luar biasa. Saf depan. Azan berebut, luar biasa. Zikir kencang, belum punya apa. Masjid terus. Allah uji dia dengan kekayaan. Ya, subuh sudah mulai pulang bentuk. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang ya sudah sholat jamaah, zikirnya sudah banyak lupa. Yang dia pikirkan adalah hartanya. Begitu. Keluarganya sudah mulai jarang disentuh. Ya, anaknya, ya istrinya, yang dulu ketika dia belum punya apa-apa sering makan bersama, kan begitu. Subhanallah. Keluarga itu sering makan bersama bareng-bareng, belum punya apa. Tapi setelah luar biasa begitu, anaknya sibuk dengan kekayaannya, ya anak-anaknya, istrinya sibuk sama arisannya, ya pokoknya pada sibuk gitu. Di rumah jadi semakin hampa. Akhirnya mulai muncul masalah keluarga. Anaknya ternyata terlibat narkoba. Adiknya ternyata terlibat penipuan. Macam-macam lah. Banyak duit kan gitu.
macam-macam, akhirnya hancurlah keluarga itu. Ya, inilah ujian. Jadi jangan anggap ujian itu hanya sekedar kemiskinan, tetapi kekayaan pun sebenarnya itu adalah ujian berat. Ya, banyak orang yang jatuh dari kekayaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau menyebut harta dalam Quran itu tidak dalam konteks ujian. Selalu Allah mewanti-wanti terkait dengan harta itu. Innama amwal, harta itu bahasa Arabnya amwal. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Hati-hati, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian berpaling dari zikir pada Allah. Selalu kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang justru jatuh karena harta. Justru jatuh karena harta. Ya, dulu subhanallah, ya ketika orang tuanya ada, akur, adik kakak akur, luar biasa, subhanallah. Keluarga besar akur, orang tua sudah tidak ada. Mulai mikirin apa Pak? Waris. Sama aja. Iya. Saya beberapa hari yang lalu dikasih tahu oleh teman saya, Ustaz, ayah saya meninggal. Ya, saya langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah demikian. Saya tahu beliau ini punya ibu tiri, gitu ya. Ibu tirinya punya anak. Beliau ini punya juga dari ibu yang sebelumnya yang sudah meninggal, juga punya adik-adik gitu. Prediksi saya 3-4 hari lagi dia telepon saya. 3-4 hari lagi dia telepon saya. Bener Pak, telepon nanyain tentang waris. Ustaz, kalau seorang ayah meninggalkan ini itu begitu. Saya bilang datang saja, nggak bisa saya jawab lewat handphone atau bahkan WA. Datang saja, gitu. Masa saya konsultan ya datang dapat kopinya kayak gitu kan? Ini urusan duit gitu. Akhirnya datang dia, urusan duit dikejar, urusan ini. Mulailah dia dengan ibu tirinya saling curiga. Ya, dia dengan adiknya juga saling curiga. Adiknya dengan ibu tirinya saling curiga. Ibu tirinya dengan polong panjang sekali. Ya, saling curiga mencurigai, saling WA-nya saling seperti itu. Mulai terjadi keretakan. Masalahnya itu waris. Makanya kalau mau lihat sifat asli seseorang, ya lihat saja ketika dia berhadapan dengan duit. Sudah, itu nanti kelihatan sifat asli. Ya, dia seperti itu. Ya, ini kadang-kadang ujiannya seperti itu. Nggak bisa. Padahal Allah memerintahkan menyambung tali silaturahim. Tapi ujiannya itu. Ya, sampai ada seorang anak memenjarakan orang tuanya gara-gara orang tuanya tidak memberikan haknya. Orang tua masih hidup, tidak memberikan hak waris dari bapaknya. Ada seperti itu. Urusan duit, anak bisa lupa sama orang tua, bisa tega seperti itu. Ya, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita tertipu oleh perkara-perkara seperti ini. Bahwa pada hakikatnya hidup ini ujian, baik itu kaya maupun miskin. Ya,
Selama kita hidup ya sudah ujian. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat Tabarak itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, itu sudah jelas ayat. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Intinya ayyukum ahsanu amal. Mana kalian yang amalnya baik, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ya, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak. Bal la tukrimuna al-yatim. Iya. Dikatakan di sini sekali-kali tidak demikian. Balla tukrimunal yatim, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak orang gitu ya untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ya, 3. Ya, kamu memakan harta turos, harta ya, turos, harta peninggalan ya, yaitu warisan itu, aklan lamma, dengan cara yang batin ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda yang sangat berlebihan sekali. Ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari satu premis atau 2 premis tadi itu, bahwa kalau saya dimuliakan oleh Allah berarti saya kaya, kalau saya miskin berarti saya dihinakan oleh Allah. Enggak gitu. Bahasa kitanya enggak gitu. Gitu ya. Enggak seperti itu. Ya. Tetapi hal yang demikian ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian. Ya. Itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sekarang orang miskin, apa memang pilihannya dia? Kan bukan pilihan dia, lahir dalam keadaan miskin gitu. Enggak ada, miskin itu bukan pilihan seseorang. Orang lahir dalam keadaan kaya, emang pilihannya dia. Bukan pilihan dia. Ya, kalau kita lihat anak-anak kecil ini, ya anak-anak orang kaya, ya dia bukan pilihannya dia, lahir dari kaya. Beli sepatunya saja 10 juta. Sepatu kecil buat bayi. Saking kebanyakan duit, beli sepatu 10 juta. Bukan pilihannya dia. Lahir dalam keadaan. Ya. Tetapi itu adalah semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemiskinan dan kekayaan itu. Ya. Nah, kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak. Ya. Kalian tidak ya tukrimuna al-yatim, tidak memuliakan anak yatim. Nah, kalau ujian itu sebenarnya ketika kalian kaya begitu, kalau kalian tidak memuliakan anak yatim, maka kekayaan itu jadi percuma. Begitu maksudnya. Kalau kalian menganggap itu adalah kemuliaan, bukan itu. Kemuliaan itu kalau kalian memuliakan anak
yatim dengan kekayaan. Dengan kekayaan kalian bisa merangkul anak yatim. Dengan otoritas kalian bisa mengakomodir mereka-mereka yang du'afa wal masakin. Begitu. Kekayaan itu digunakan untuk melindungi kaum du'afa. Ya, di antara kaum du'afa yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an adalah anak yatim. Subhanallah. Al-Qur'an banyak sekali ya memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah anak yatim ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan orang yang mengkafil anak yatim. Saya dan orang yang mengkafil. Mengkafil itu adalah membiayai. Enggak harus tapi itu tentunya lebih mulia kalau dibawa anak yatimnya begitu ya. Kita didik dia gitu ya. Tapi mengkafil itu ya kita biayai kehidupannya, kita biayai. Atau pendidikannya kita biayai. Kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di surga. Masuk surganya sudah pasti berarti. Dan di surganya seperti ini dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapatkan apa nanti di surga? Tiket apa Pak? Tiket standar atau tiket VVIP? Jelas Pak. Paling tinggi sudah. Ya, very apa? Itu kan singkatan apa Pak? Very apa gitu? Very important person. Paling penting gitu. Surganya Firdaus paling tinggi. Kata Rasul seperti ini berarti tetangga dengan Rasulullah SAW mengkafil anak yatim. Luar biasa. Ini kemuliaan yang luar biasa yang seharusnya kita bisa cerdas di sini. Cerdas di sini ya. Kita membuat satu amalan yang mungkin biasa saja, tapi luar biasa di hadapan Allah. Apa beratnya kita ya menyisihkan sebagian harta kita untuk anak yatim. Ya, harus didukung oleh semuanya, baik itu suaminya, itu tetangga suaminya baru meninggal, anaknya masih kecil, gimana kalau kita kafir anaknya? Si ibunya harus dukung. Ibu setuju Pak, tapi anaknya doang ya Pak. ada peringatan sedikit. Bener loh, anaknya doang loh Pak. Lo ya iya Bu. Jangan sampai malah nggak didukung. Jangan gitu. Enggak modus Bapak itu. Anak yatim maknya itu. Gitu. Ya kalau kita niatnya akhirat, dunianya ngincer. Begitu kata. Kalau akhiratnya kita kejar, dunia pasti mengejar. Begitu. Ya, jadi subhanallah. Ya. Di zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in itu ya jangan langsung diterapin. Ketika mereka tuh meninggal dunia di medan perang. Ya, ini ada tradisi. Ketika mereka itu meninggal dunia, teman-temannya itu istri-istrinya otomatis menjadi janda dengan meninggalkan anak yang kadang-kadang ada anak banyak. Kadang-kadang seperti itu. Gitu ya. Sampai-sampai seorang Jabir bin Abdullah, itu kan bapaknya meninggal, Abdullah bin Jubair. Adik-adiknya meninggal banyak sekali. Adik-adiknya. Ya, sementara ibunya udah nggak ada, jadi dia meninggalkan adik banyak. Makanya Rasulullah SAW
bilang kepada Jabir, wahai Jabir, kamu kenapa menikahi janda? Kata Jabir, saya punya adik banyak, saya butuh wanita yang bisa merawat. Gitu. Jadi memang di sana itu seperti itu. Ada juga yang meninggalkan anak yatim yang banyak. Ada yang di sana ya, di zaman Rasulullah ya, langsung dinikahi. Ya, karena ketika seorang wanita itu dinikahi, tentunya ada yang bertanggung jawab. Gitu. Karena pernikahan itu tanggung jawab. Ya, wanita itu akan tetap setia kepada laki-laki selama laki-laki itu bertanggung. Ya, udah itu aja. Ya, makanya wanita tuh banyaknya butuhnya apa? Perhatian. Banyak-banyak kasih perhatian. Tanggung jawab yang paling sederhana itu perhatian. Ya. Tapi kadang-kadang laki-laki sok sibuk. Kalau sudah keluar ya sudah, nggak nanyain lagi apa deh. Itu senang perempuan itu. Ada bentuk perhatian dan jangan lupa makan nasi. Walaupun emang yang dimakan nasi, emang tapi itu adalah suatu perhatian yang luar biasa bagi seorang wanita. Gitu. Tapi laki-laki digituin itu nggak suka. Ya, diperhatikan itu laki-laki nggak suka. Benar. Lagi di mana Mas? Lagi meeting. Sama siapa? Coba difotoin. Itu kadang-kadang itu risih juga gitu. Ini lagi beneran kerja gitu, tapi digituin gitu. Itu laki-laki nggak suka diperhatikan. Tapi laki-laki sukanya diapain? Coba dihargai. Perempuan rumusnya banyak-banyak aja bilang terima kasih sama laki-laki. Mas, makasih ya ciloknya. Padahal cuma ngasih cilok doang. Wah, dihargai, dipuji itu laki-laki. Kamu tuh luar biasa, nggak pernah aku lihat laki-laki sehebat kamu. Ya, luar biasa. Ya, kamu adalah Arjunaku. Waduh, udah terbang laki-laki. Ya, kata-kata indah atau apalah gitu. Ya. Tapi kalau laki-laki sudah tidak tanggung jawab, laki-laki sudah tidak tanggung jawab, rata-rata wanita menyerah. Karena bapaknya udah nggak tanggung jawab. Banyak perceraian gara-gara laki-laki tidak bertanggung. Ada rumusnya begitu. Kalau sudah laki-laki itu nggak tanggung jawab, selesai. Sudah. Ya. Dan perempuan itu dilihat dari apa? Dari kalau perempuan itu sudah hilang kesetiaannya. Kalau sudah tidak setia, sekali saja perempuan itu nggak setia, kuat nggak laki-laki? Kadang-kadang udah saya ceraikan istri. Kenapa Pak? Dia WA-an dengan laki-laki. Luar biasa, baru WA-an dong. Dia dekat dengan laki-laki. Udah, laki-laki itu wow. Tapi perempuan, suaminya ketahuan. Ya, ketahuan. Kadang-kadang masih bisa kuat Pak, selama dia bertanggung. Coba saja. Jadi rumuskan. Ya kan kita ngajar. Jadi ke situ-situ. Intinya ya, mulia dan tidak mulia itu tunjukkan kepada Allah kamu memuliakan anak yatim. Ya. Tetapi juga istri kita harus tahu. Di situ ada kaum duafa yang lain. Selain anak yatim, ibunya duafa bukan? Duafa, perlu diperhatikan. Ini jangan disalahartikan. Rasulullah SAW bersabda apa? As-sa'i alal armalah dalam Sahih Bukhari. Ini beneran sabda Nabi. Sahih Bukhari. Wal mujahid fi kal as-sa'i alal mar'a alal armalah wal yatim. Ya. Kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'imil ladzi la yuftir.
orang yang membantu para janda dan anak yatim itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, dan orang yang sholat dan tidak berhenti. Subhanallah. Jangan diartikan wah berarti kudu ini. Enggak gitu. Maksudnya membantu dari sisi apa, Pak? Finansial. Bantuin gitu. Jangan diartikan, maksudnya kalau jangan diartikan seperti itu. Ya. Nanti pulang-pulang Pak Ustadz bilang kayak gini, Bu. Repot saya nggak diundang lagi sama Pak Ustadz. Ribet urusan itu. Ya. Jadi apa? Banyak sekali kita lupa masalah ini. Bahwa di tengah-tengah kita banyak orang yang membutuhkan. Kita kadang-kadang tidak peka mereka itu. Subhanallah, itu saya akan sekolah. Ada sekolah yang daftar ke saya macam-macam dengan berbagai macam background. Ada yang daftar itu, subhanallah, seorang ibu, anaknya 5. Yang 3 itu anaknya, yang 3 mau masuk sekolah semua, yang 2 masih kecil-kecil. Ketika disodorkan biaya, dia bilang begini, saya baru cerai dari suami saya, dan saya nggak sanggup untuk membiayai, tapi saya pengen sekali anak saya sekolah. Mau gimana kita? Mau nolak gitu? Orang mau belajar agama, mau baca Quran, gitu kan? Mau nolak? Bagaimana nanti di akhirat kalau kita menolak orang pengen belajar hanya karena masalah biaya? Ya. Tapi di sisi lain dilematis. Namanya ma'had atau pesantren atau sekolah apapun pendidikan butuh apa? Biaya. Butuh operasional. 3 orang ini pengennya apa? Boarding itu nginep. Berarti makannya kita makanin. Ya, semuanya. Ya benar kan? Semuanya kita kasih. Subhanallah. Dan itu didapatkan banyak. Ada orang yang datang, bapak-bapak bawa anak 5, boncengan. Pertama 3 anaknya dulu, dia balik lagi, bawa lagi anaknya 2. Ustaz, saya daftar. Dia langsung bilang, saya nggak sanggup biayanya, tapi Ustaz, oh gitu, saya baru masuk Islam, kata bapak ini. Ketika saya masuk Islam, sudah semua keluarga saya lengkap. Ada apa di kita? Kita mau tolak, apalagi ini orang baru masuk Islam. Apa kita mau tolak? Tidak seperti itu. Artinya ayat ini memecut kita. Orang itu mulia dan tidak mulia sejauh mana kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Yang Allah sebut di sini anak ya yatim. Padahal pesannya adalah semua kaum du'afa. Semua kaum du'afa perlu diperhatikan. Kadang-kadang ya anak yatim lebih subur dari kaum du'afa kadang-kadang. Kenapa? Datang dan saya mau nyumbang. Untuk siapa? Khusus anak yatim ya kan? Ya kita juga nggak bisa ini kalau amanahnya anak yatim, makanya anak yatim yang kita kasih gitu. Sementara yang du'afa yang baik banyak, walaupun bukan yatim. Ada yang seorang ibu anaknya banyak, suaminya meninggalkannya begitu saja, tidak bertanggung jawab, banyak. Ya. Makanya di sini Allah peringatkan kita, kalla bal la tukrimunal yatim. Kalian itu enggak memuliakan anak yatim. Maksudnya tidak memperhatikan kaum du'afa, yaitu anak-anak yang masuk kategori kaum du'afa, wanita itu masuk di negara kita masuk kategori kaum du'afa, maksudnya rentan menjadi kaum du'afa. Banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana wanita itu sampai sekarang menjadi bahan eksploitasi, bahan diskriminasi gitu. Makanya negeri kita membuat apa? Komnas perempuan
karena banyak sekali perilaku zalim kepada wanita. Ya, bahkan di negeri kita kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam kategori pidana. Ya kan? Laki-laki mukul itu si istri bisa melaporin suaminya ya ke polisi, KDL. Gitu. Ini untuk melindungi apa? Kaum wanita. Ya, karena banyak sekali seperti itu. Ya, mudah sekali tangan suami itu menampak perempuan. Gitu ya. Nah, wala tahadduna ala ta'amil. Kalian kalau nggak bisa ya memuliakan anak yatim, minimal kalian menyuruh orang untuk apa? Untuk ngasih makan orang miskin, maksud untuk ngasih mereka kaum duafa. Jadi banyak pintu-pintu yang bisa kita lakukan. Ya, minimal kita nggak menghalangi orang upaya-upaya untuk memuliakan mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu, ya mengkafir anak yatim, maka kita suruh orang-orang yang mampu. Ya, kamu kan pengusaha besar. Kalau saya kan cuma marbot misalkan ya, gaji saya cuma segini doang. Tuh anak yatim banyak sekali. Gitu. Coba kamu berikan sebagian rezeki kamu untuk mereka. Kan bisa seperti itu. Wa ta'kuluna turasa aklan lam. Kalian memakan at-turas. Turas itu harta warisan rakus dengan cara yang batil. Cara yang batil itu bisa jadi ya dengan cara menghalalkan segala cara. Ya. Antara saudara-saudara itu merampasnya yang berhak padahal tidak dikasih. Itu banyak sekali. Ya. Wa ta'kuluna turmasa aklan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian suka terhadap harta berlebih-lebihan. Ya. Dan inilah sifat manusia, suka terhadap harta. Ya, sifat manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan manusia itu khuliqa apa Pak? Halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu. Manusia itu lebay bahasa kita gitu. Kalau ditimpa kesusahan, kemudahan, kesusahan, dia ngeluh. Ya, nyanyi dia. Aduh, ngeluh kesusahan. Ya. Tapi kalau dapat kemudahan, diam dia. Iya, datang ke tetangga, diam aja gitu kan. Baru dapat rezeki, misalkan. Kadang-kadang suami juga gitu. Iya kan? Kalau lagi nggak dapat duit, bilang dia apa istrinya? Bu, lagi susah. Kan begitu. Tapi kalau lagi dapat bonus dari kantor, iya kan? Dapat apalah gitu, diam dia. Kadang-kadang gitu. Betul Bu? Bapak kadang-kadang, waduh. Kadang-kadang banyak istri yang subhanallah. Ya. Makanya ya. Kadang-kadang ada istilah, jangan nikahin, alhamdulillah Pak. Kalau saya katanya begitu ya. Cari istri itu yang pintar nyari duit. Ya. Maksudnya apa? Iya, jangan cari istri yang pintar cari duit. Maksudnya gitu. Janganlah kau cari istri yang pintar cari duit. Saya naruh duit di lemari ketahuan. Pintar cari duit. Naruh duit di sini ketahuan aja, ada aja gitu. Ya.
Ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa manusia seperti tuhibbunal mala hubban, terutama wanita. Wanita kalau itu keinginan terhadap mal itu biasanya lebih daripada laki-laki. Karena memang ingin diperhatikan itu. Makanya kalau misalkan seorang istri lagi marah-marah, rumusnya satu saja. Ajak saja selesai. Kembali. Agak. Udah itu 50%. Diam biasanya. Gitu. Kalau kita starter mobil, ayo mau, udah. Walaupun sambil marah-marah, dia tetap aja ikut itu. Di mall udah lupa itu marah yang tadi, kanan kiri. Yang dia sebut apa? Pak, bagus pak. Bagus semua dari awal sampai akhir. Semua barang bagus. Kagak ada yang jelek. Bagus, baju ini bagus, semua bagus. Ya. Hanya sekedar nyebut bagus doang. Masuk mobil lagi nggak beli apa-apa. Kadang-kadang perempuan sudah alhamdulillah udah bersyukur kasih makanan aja. Begitu kadang-kadang. Kadang-kadang ngomel aja. Wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan, sekali-kali tidak. Ingatlah ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang ini menunjukkan hari ya. Kemudian berikutnya wajah rabbuka wal malaku, itu terjadi kejadian hari kiamat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala datang ya. Maksudnya manusia di situ dihisab oleh Allah, dan di situ di hari kiamat malaikat itu berbaris ya, sof ya, tidak ada yang berani bicara malaikat, makhluk yang luar biasa besar malaikat. Waji'a yauma idzin, dinampakkan jahanam, dan setiap manusia, kita semua pasti akan melewati jahanam itu. Wa in minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan melewati. Ya, itu sudah hatman maqdiyah, sudah kepastian. Mau yang bertakwa, mau yang pasti melewati. Ya, melewati jahanam, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini keniscayaan yang pasti. Ya, waji'a yaumin min jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan anna, pada hari itu baru ingat dulu kita nih terhadap harta, hawaknya, apanya, zolimnya kita, buang-buang waktu kita. Kenapa gitu? Punya tanah kenapa nggak diwakafin sampai mati, tanah itu sudah ada gitu. Misalkan, ya kenapa nggak digunakan, nggak diinfakkan, harta disimpan, mati selesai. Ada kan orang terkaya di dunia mati, ya selesai sudah. Ya, baru teringat, anna lahu dzikra, sudah nggak lagi bermanfaat, kesadaran itu udah tidak lagi bermanfaat. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, dia akan berkata seandainya saja, ya kan? Seandainya saja qaddamtu li hayati, hidupku ini diakhirkan atau aku kembali ke kehidupan. Seandainya. Dalam ayat yang lain, ya, dalam surah apa itu, Al-Munafiqun atau apa ya? Fa as-saddaqa wa akum minas. Ya Allah, kalau kau kembalikan aku ke dunia, aku pasti akan bersedekah. Kenapa yang disebutkan sedekah? Kenapa enggak sholat? Kalau aku kembali ke dunia sejenak saja, aku pasti akan sholat. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa sedekah kok? Kadang-kadang kita bikin ini, kenapa sedekah yang disebutkan?
Karena amalan satu-satunya amal ya yang butuh kekuatan, satu-satunya amalan yang tidak riweh dan ribet persyaratan rukunnya adalah apa Pak? Sedekah. Sedekah tinggal keluarin duit sudah, baik itu dalam keadaan suci maupun nggak suci, hadas apa semua, sudah tinggal keluarin hartanya. Sedekah begitu, bisa cepat. Sedekah kan gitu. Apalagi zaman sekarang tinggal rekeningnya berapa, langsung sedekah. Kalau sholat butuh wudu terlebih dahulu, kan begitu. Ya. Puasa butuh waktu sehari, tapi sedekah hanya sesaat. Karena di situ apa? Seandainya kau balikan aku ke dunia, walaupun sesaat, fa'asaddaq, aku pasti akan bersedekah. Amalan yang paling ringan tetapi berat, ya kan Pak? Ya berat di hati maksudnya. Benar. Timbangannya jelas berat, tapi kita ngeluarnya juga kadang-kadang berat. Yang paling lancar di Jumatan apa? Kotak infak. Paling cepat. Begitu. Ya. Berat. Kadang-kadang orang mau bersedekah berat. Begitu. Padahal subhanallah Rasulullah para sahabatnya luar biasa. Mereka mengajarkan bagaimana kita bersedekah. Ya. Qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu. Pada hari itu ya la yu'adzibu 'adzabahu wa la yusiqu wasaqahu. Pada hari itu seseorang itu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak zalim. Yang diazab berarti memang dia pantas untuk diazab. Yang diselamatkan berarti dia pantas untuk diselamatkan. Tidak ada kezaliman di situ. Dia dapat azab sesuai dengan kadar. Tidak ada kezaliman sama sekali. Allah tidak zalim. Ya, tetapi Allah Maha Adil, keadilan Allah. Ya, makanya di sana itu ketika ada orang zalim di dunia kepada orang lain, itu dihadapkan orang yang terzalimi itu. Mau gimana? Ya, kalau dimaafkan ya sudah. Oh enggak, saya enggak dimaafkan, kebaikan saya habis. Kamu orang zalim saya, akhirnya kebaikannya ditransfer sampai seperti itu. Ya, nanti itu orang mikirin diri masing itu tanbih. Ya mungkin sekarang kita bisa lepas dari pengadilan dunia, tetapi di pengadilan akhirat tidak akan yang bisa lepas. Tidak ada yang bisa lepas. Semua diadili dengan adil seadil-adilnya. Makanya yang paling berat, ya orang itu yang paling berat adalah orang yang hidupnya berurusan dengan orang banyak. Seperti pemimpin, subhanallah. Kalau dia zalim, berapa orang yang dizalimi? Pemimpin itu. Ya. Pak RT, kalau dia zalim berarti berapa rumah? Dan misalkan zalim. Ya. Pak Gubernur, misalkan. Kalau dia zalim kepada rakyatnya berarti akan dihadap. Subhanallah. Berat, walaupun sekarang orang berlomba-lomba. Presiden ngadepin berapa orang? Makanya Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ri'in, siapapun orang yastar'ihil ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa dhalimun li ra'iyyati illa harramallahu alaihi jannah. Siapapun pemimpin yang memimpin rakyat, dia zalim kepada rakyatnya, melainkan Allah haramkan dia masuk surga. Semua pemimpin nanti di hari kiamat itu terbelenggu. Yang bisa melepas belenggunya adalah keadilannya. Berat menjadi pemimpin itu.
Ya makanya jangan coba-coba ya. Sekarang itu orang berlomba-lomba untuk menjadi presiden, menjadi pemimpin Pak. Baik itu pemimpin RT gitu kan, maupun presiden. Sekarang orang berlomba-lomba. Mana nih antara fulan dan fulan? Milih-milih kan antara itu lagi rame kan, Anies, apalagi Pak Ganjar, siapa lagi? Prabowo. Pilih siapa? Ya, jangan-jangan nanti Ibu Mega maju lagi kan kita kasih. Ya, itu berlomba-lomba. Ya. Tapi memang pahala mereka luar biasa besar. Luar biasa, kita akui. Orang dikasih amanah seperti itu, kalau benar-benar dia amanah, gitu ya. Benar-benar dia amanah. Subhanallah. Apa balasannya Pak? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Dia adalah pewaris alladzina yarithuna pahalanya gede. Semakin gede pahala, semakin gede resiko. Itu udah rumus. Ya di dunia juga ya semakin besar, ya resikonya juga semakin besar. Nah, semuanya adil, ya. Ya laitani qaddamtu li la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuzibu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pada akhirnya akan disuruhkan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainnah di sini adalah jiwa yang tenang dengan ketaatan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, mau kamu orang kaya di dunia, mau kamu orang miskin, mau kamu pemimpin, mau siapapun kamu taat kepada Allah, sabar dengan berbagai macam kehidupan dunia ini. Pada akhirnya kamu akan meninggalkan dunia ini. Nafasmu akan ruhmu akan keluar dari jasadmu. Maka ketika ruh itu keluar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kau kepada Rabb, radiyatan mardiyah. Ini yang paling kita pengen, dalam keadaan Allah ridha dan diridhoi. Subhanallah. Ya, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam jajaran hamba-hambaku yang taat. Dan pada puncaknya wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam surga. Ini puncak kesuksesan hidup, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai kapan engkau wahai Imam Ahmad ya beribadah seperti ini? Luar biasa ibadahnya. Apa kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Sampai saya tahu saya mutmainnah atau tidak, saya selamat atau tidak. Selama itu saya tidak tenang, akhirnya terus melaksanakan ibadah, ya tentunya dengan berbagai macam jenis ibadah. Saya kira ini para hadirin yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.